Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada acara rutin bulanan Delima Omong Bebas. Nah, ini sudah sampai jilid yang ke 42. Wah, ini suatu konsistensi istiqomah anggenipun kula wentak pasederekan di Delima ini sehingga setiap bulan kita bisa online, bisa mengudara. Nah, ini dengan topik dan tema yang beragam. Nah, untuk kesempatan episode yang ke-42 ini sesuai dengan pesanan ini dari bisik-bisik dari langit yang akhirnya turun ing Arcapada inggih menika temanya adalah Nusantara dahulu, kini dan esok. Nah, ini saya kira sudah dari lini masa atau dari segi waktu ini sudah sangat komprehensif antara yang kemarin, sekarang, hari ini dan esok yang akan datang. Dan ini sudah hadir pembicara kita ya ini bukan kaleng-kaleng ini kelasnya sudah Besi-besi. kelasnya sudah Nusantara nasional internasional apalagi apa yang tidak kasat mata juga terekam di sana ya. Jadi tidak hanya di alam zahiri ini di alam gaib pun juga namanya sudah terkenal gitu. Nah, oleh karena itu kalau bicara hari esok, nah ini beliau inilah ahlinya ya. Kalau saya di dahulu aja lah gitu, menyejarah gitu ya. Romantika masa lalu gitu kan ya. Agak-agak mending kalau saya bisanya cuma itu aja baca buku, baca literatur gitu. Kalau beliau ini luar biasa ya. Jadi tarian ke belakang dan lentaran atau lontaran ke depannya itu juga mungkin jangkauannya akan sedemikian jauhnya. Nah, ini topik yang sangat berat mestinya ini ya, topik yang sangat futuristik. Nah, ini butuh adanya suatu gambaran yang menyeluruh gitu ya. Jadi saya coba-coba nih karena Om Dewa yang akan ngutar sabdo gitu ya. Sedikit banyak saya coba ini saya coba kumpul-kumpul baca-baca gitu ya bahwa Nusantara itu mungkin nanti kalau salah dibenarkan itu ada termaktub dalam Kakawin Negara Kertagama ya. Jadi karya Empu Prapanca di abad 13-14 kali ya di zaman Majapahit dulu. Itu saya kira nama Nusantara itu sudah dikenal. Namun ada juga sejarawan yang apa ya mendebat atau kurang menyetujui bahwa sebenarnya di era dulu Kutai Kartanegara itu juga sebenarnya Nusantara itu juga sudah dikenal gitu ya. Ya monggo lah nanti dari segi apa historikalnya kayak apa. Namun demikian kalau kita coba lihat dari Nusa ya pulau-pulau antara di antara pulau-pulau itu nanti mohon diklarifikasi Om Dewa apakah ini menyebut Jawa juga atau ini menyebut luar Jawa. Karena kalau Jawa itu sudah jelas antara itu adalah mungkin di luar atau juga termasuk Jawa. Nah, ini kalau kita lihat dari gugus pulau-pulaunya, ini tidak hanya Nusantara dalam arti Indonesia yang sekarang ya, tapi juga sampai ke Tumasek, Singapura dan juga mungkin Malaysia, Compo dan Filipina mungkin ya. Jadi lebih luas wilayahnya apabila kita menyebut Nusantara. Nah, kebetulan atau biiznillah ya kersane Gusti Allah tahun 45 1945 para tokoh pendiri bangsa ini memproklamirkan dan juga apa ya mengklaim gitulah kira-kira bahwa Indonesia ini ya bekas jajahan Hindia Belanda dulu. Sehingga
untuk pulau-pulau, tempat-tempat atau wilayah-wilayah yang bukan jajahan Hindia Belanda itu bukan termasuk Indonesia. Nah, kalau kita tilik dari ke belakang, sebelum Indonesia merdeka itu sebenarnya kita sudah bisa mengidentifikasi adanya negara-negara kerajaan yang berdaulat. Nah, ini catatan sejarah dari beberapa apa nih, dari beberapa sejarawan historical itu melihat bahwa ada 350-an, nah monggo nanti Om Dewa kalau punya data ya, 357 kerajaan-kerajaan yang berdaulat sebelum adanya apa VOC datang dan juga sebelum NKRI ini didirikan. Jadi betapa beragamnya ya, jadi kalau dari segi fragmentasi kekuasaannya ini banyak ini raja-raja kecil kan gitu. Kita tahu di luar pulau sana, di Sulawesi, di Sumatera, daerah-daerah kecil itu ada rajanya sendiri-sendiri. Ya, Raja Siak ada rajanya sendiri. Ya, nanti di Alit itu di mana Sulawesi Selatan itu ada rajanya sendiri. Ya, dan setiap itu merupakan suatu kerajaan yang berdaulat. Ada Ternate, Tidore, Bacan, dan seterusnya. Nah, ini kalau diidentifikasi itu gugus kekuasaan, ya. Bekas NKRI itu ada 350-an, Om. Jadi, oleh karena itu suatu kerja besar ya, kerja besar, kerja berat, kerja yang luar biasa para pendiri bangsa kita ini, kalau boleh dikatakan sebagai orang-orang yang terdidik dan mungkin tercerahkan kali ya. Kalau terdidik aja, kalau nggak tercerahkan itu mungkin nggak akan sadar masa depannya kayak apa. Nah ini Om Dewa ini saya kira terdidik dan tercerahkan ini ya karena bicara esok esok ke depan kayak apa ini kan ini kalau orang-orang nggak tercerahkan nggak akan berpikir sampai ke sana ya. Kalau orang-orang biasa terdidik aja pokoknya saya mangan opo gitu ya sandang pangan cukup nggak resah itu tidur nyenyak lah ya. Tapi kalau beliau ini masih memikirkan gimana nasib bangsa dan negara ini atau republik ini esok hari. Dengan munculnya berbagai gagasan, NKRI sudah 80 tahun ya, kira-kira apa masih bertahan atau enggak, ini Om Dewa ini fasih untuk bisa mengelaborate dan kemungkinan nanti masa depannya kayak apa. Saya kira itu pengantarnya, monggo Om Dewa bisa sampaikan poin dahulu dulu, dahulu nanti sikek itu, sikek dulu dahulu, nanti Om Teguh akan mau nanya itu dahulu. Nah, setelah Om Teguh nanya nanti ada yang kekini kayak apa? Ya, gitu kan. Dan nanti ada teman Om Flu biasanya masuk, Puji masuk gitu. Nanti kininya kayak apa? Tanya dulu dan baru bicaranya yang Nusantara yang esok yang akan datang. Nah, itu kira-kira itu sesi-sesinya ya mungkin nanti ada 3 sesi lah kira-kira gitu. Sesi dahulu dirampungin, nanti kita tanya jawab, kini rampung tanya jawab, dan akhirnya nanti sampai di hari esok. Waktu kami persilahkan kepada Om Dewa Soekarno Satrio Bodronoyo. Monggo Om. Luar biasa ini. Terima kasih kepada Pak Dr. Muhammad Zainur ini atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tentu Salam memberikan warahmatullahi wabarakatuh. puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan juga tentunya salam dan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat, sungkem, dan bekti kepada seluruh sesepuh leluhur Nusantara yang mana melalui cara pandang mereka sendiri dan juga dari keberadaan mereka di sana, mereka selalu mengikuti perkembangan perjalanan anak cucunya, ya, putu-putunya ini, putu-putunya Betul ya. orang-orang anak-anak Nusantara, ya.
Baiklah, eh, kita kembali dulu. Kalau bicara tentang dahulu, tentunya kita bicara tentang sejarah. Ya. Sejarah Indonesia, ini sejarah yang sebenarnya sudah bukan hanya ratusan tahun ya, tapi ribuan tahun. Dan saya yakin seyakin-yakinnya nanti akan terjadi suatu revolusi dalam cara memandang sejarah Indonesia. Dengan semakin hari, semakin ditemukannya artefak-artefak yang ternyata dari artefak-artefak itu sudah memiliki usia eh, ribuan atau bahkan seperti artefak Gunung Padang tuh diprediksi memiliki suatu usia 10.000 tahun. Jauh lebih tua daripada artefak seperti piramida Mesir, ya, piramida Mesir yang sudah 3.000 tahun ya, ataupun juga Great Wall, tembok Cina ya, yang berusia ribuan tahun. Jadi dipandang dari kacamata penemuan artefak-artefak sejarah yang diprediksi dan diyakini nanti akan bermunculan kembali, ya kan? Kita meyakini bahwa bangsa kita ini bukanlah bangsa yang muda, tetapi sebenarnya bangsa justru bangsa yang paling tua. Ya, karena apa? Di samping artefak-artefak temukan tersebut, ternyata dahulunya bangsa-bangsa Nusantara ini, gugusan kepulauan Nusantara ini sebetulnya adalah gugusan kepulauan yang menyatu, nah, sehingga dinamakan sebagai daratan itu daratan Sundalen. Ya. Daratan Sundalen ini daratan yang di mana dari benua anak benua ya, India, kemudian sampai ke Asia Tenggara hingga sampai ke Sumatera, kemudian Jawa, ya, Kalimantan, itu merupakan satu kesatuan. Ya, di daratan Sunda ini satu kesatuan yang diperkirakan sejak adanya banjir Nabi Nuh, ya, sehingga daratan-daratan ini kemudian terpisah. Ya. Lazim diketahui bahwa nabi-nabi diturunkan di Timur Tengah. Ya. Tapi saya memiliki keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya justru di tanah Sundalen inilah pertama kali nabi-nabi diturunkan. Khususnya adalah Nabi Adam, kemudian sampai kepada Nabi Nuh. Nah, setelah Nabi Nuh itulah kemudian putra-putranya ya merantau ke atas terus ya sampai ke tanah di atas, yaitu ada yang sampai ke daerah Arabia, semenanjung Arabia, ada yang sampai di Eropa, ada yang sampai ke Mongolia, China. Ya. Jadi dalam kaitan ini, kalau kita bicara sejarah, sebenarnya justru bangsa kita ini, Nuswantara ini adalah bangsa yang tertua. Ya, yang tertua. Dan itu diperkuat oleh penemuan-penemuan ya, tentang misalnya keberadaan Atlantik, negeri Atlantis yang dulu pernah dibicarakan oleh seorang filsuf Yunani ya, Plato ya, tentang adanya suatu daerah yang kaya yang di bawah sinar matahari, kemudian dan seterusnya. Itu berdasarkan penemuan-penemuan terakhir, bisa jadi itu berada di antara Kalimantan dan Jawa, di dasar lautan. Ya, jadi itu juga merupakan penemuan dari seorang peneliti dari Brazil, Santos ya, yang meneliti tentang bebatuan-bebatuan. Yang penemuan-penemuan itu secara ilmiah sangat sulit dibantah. Yang semakin meyakinkan kita bahwa memang dulu keberadaan Atlantis itu memang ada di wilayah Nusantara, ya, bukan di wilayah-wilayah lain. Karena di mana ada matahari, di mana ada pulau-pulau kelapa, ya itu hanya ada di Indonesia, di Nusantara. Ya. Jadi ini adalah suatu revolusi dalam cara kita memandang sejarah. Akan sangat berbeda kalau kita memandang sejarah itu berasal atau dibuka di Timur Tengah. Dengan kalau kita meyakini bahwa sejarah itu adalah berasal di Sundalen, yang kemudian menjadi Nusantara ini. Karena apa?
Karena pakemnya sejarah itu biasanya adalah pakem seperti yang disebut dalam filsafat orang-orang Jawa, itu cokro manggilingan. Ya. Di mana suatu itu berawal, dia akan berputar dan akan kembali di situ. Di mana sebuah peradaban berawal, yaitu peradaban berawal di tanah Nuswantara ini, maka dia akan bergerak terus, dan ketika dia berkeliling sampai jauh, pada akhirnya dia akan kembali lagi kemana dulu peradaban itu berasal. Jadi kita meyakini bahwa sekarang ini pendulum sejarah itu sedang bergerak kembali kepada ke arah Nuswantara. Oleh sebab itu kita memiliki satu keyakinan berdasarkan kepada sejarah peradaban Sundaland atau Nuswantara di masa dulu dan kini dan di esok kemudian hari itu akan kembali lagi, ya, sesuai dengan prinsip sejarah berputar, akan kembali lagi ke peradaban di mana awalnya berasal, yaitu peradaban Nusantara ini. Nah, sekarang eh, kalau kita melihat kepada sejarah kerajaan-kerajaan yang seperti dibilang sama Pak kepada Om Zainuri tadi, ya ada kerajaan Majapahit, ya, kemudian apa sebelumnya lagi, ya kan. Tapi sebetulnya ada lagi yang lebih tua, ya, di tanah Sunda itu, Salaka Negara, ya kan. Yaitu itu lebih tua gitu loh. Jadi bukan di abad-abad yang sudah sudah masuk ke seribu tahun lebih, ya, abad 10 atau 12 lebih. Tapi di awal-awal abad itu sudah ada kerajaan-kerajaan di sini. Dan itu sebenarnya yang menjadi masalah adalah memang kemungkinan besar mereka tidak tercatat, ya. Karena pada umumnya salah satu metodologi dalam penelitian sejarah itu adalah mencatat prasasti-prasasti, ya. Ya, di samping ada tentang legenda, cerita-cerita. Tetapi yang diutamakan adalah prasasti. Nah, banyak mungkin prasasti-prasasti ini yang mungkin hilang karena adanya terjadinya satu bencana alam, misalnya. Kita tahu bahwa banyak kerajaan-kerajaan itu yang berdiri di lereng-lereng gunung. Karena biasanya tanah-tanah di lereng Gunung Merapi itu adalah sangat subur. Sehingga ketika Gunung Merapi itu meletus, maka biasanya terkubur tuh peradaban atau sejarah itu. Tapi kita yakin nanti suatu hari ini akan muncul kembali, ya, akan muncul kembali. Ya. Ketika muncul itu baru kita tahu, ya, berdasarkan oh ini sebenarnya berdirinya tahun sekian, ya, pernah ada sejarah kerajaan ini dan seterusnya. eh, ini penting, ya kan? Pemahaman kita tentang dalam tanda petik tadi revolusi terhadap pandangan kita tentang sejarah, di mana sejarah berawal, di mana sejarah dimulai itu penting. Karena ini ya kita sering dengar, ya kan, kalau misalnya kenapa bangsa kita nggak bisa maju, nggak bisa di depan, wah karena kita kalah awu, ya kan. Jadi seolah karena kalah kalah tua, ya kan, Kalah tua. mau peradaban Tiongkok, ya mau peradaban Timur Tengah, kalah awu, kalah tua, sehingga kita nggak bisa berjaya. Tidak, justru sebaliknya. Nah, maka dulu saya pernah sering mendengar kata-kata dari MH Ainun Najib kan, kalau bicara tentang Timur Tengah, aku putu, katanya dia gitu. Jadi kalau memandang nabi-nabi di Timur Tengah itu aku putu, katanya dia gitu. Jadi saya nggak ngerti, oh masih putu gitu apa ya. Setelah saya, oh justru karena Nabi Adam, ya kan, Nabi Sis, Nabi Hidir sampai Nabi Nuh itu berada di Indonesia, ya kan, karena Nabi Nuh itu kapalnya itu terbuat dari Jawa, Kapalnya. dari kapal, dari kayu yang hanya ada di Pulau Jawa, makanya itu kita itu posisi lebih lebih dulu gitu loh. Jadi yang di Timur Tengah sebenarnya anak-anak putu, ya benar ya, dari situ kemudian kan nanti lahir Nabi Ibrahim, ya kan. Nabi Ibrahim itu dari tengah-tengah, karena sebelum Nabi Ibrahim itu ada Nabi Nuh, Nabi Sis, Nabi Idris, yang paling tua Nabi Adam, ya kan. Nah itulah gambaran-gambaran bahwa peradaban kita ini lebih tua, peradaban kita awal, dan di mana kita berawal, nanti peradaban akan berakhir juga di situ. Nah, baik. Selanjutnya mengenai eh, bagaimana ya cara kita memandang sejarah ini, ya mungkin di sini ada saya ini kan poin-poinnya ya nanti sebelum kita nanti membahas masa kini dan masa depan ada beberapa poin ya
yang akan kita menjadi pandangan kita ya tentang sejarah apa yang akan terjadi yang ikut membentuk Nusantara ini. Yaitu yang pertama adalah adanya beberapa keyakinan-keyakinan, alam pemikiran atau agama atau sejenisnya lah. Yang kalau pertama dimiliki oleh Nusantara aslinya itu ada yang mengenal sebagai Kapitayan, ya kan? Ada juga yang mengatakan itu Sunda Wiwitan. Iya, ya. Iya, itu tua sekali, tua kan? Ya. Ya. Kemudian nanti setelah itu ada masuk agama Hindu tuh yang katanya berasal dari India ya, di mana di ajaran agama Hindu kan dikenal ada para dewa ya, ada dewa dewa tiga itu dewa dewa Siwa, dewa Wisnu, dewa Brahma ya kan. Kemudian dari para dewa itu nanti eh, menurunkan putra-putra ya kan, menurunkan putra-putranya ini. Ya. Nanti banyak di situ, ya kan. Jadi putra-putra para dewa ini nantilah yang akan membentuk sejarah, ya sejarah sejarah para para dewa yang kemudian itu sampai sampai juga ke Indonesia juga, iya kan, sampai ke Indonesia. Kemudian mereka membuat sejarah di sini ya dengan penyebaran agama Hindu. Ya. Jadi tadi di lapisan dasar ada Kapitayan atau Sunda Wiwitan, setelah itu ada kepercayaan agama Hindu, ya, di mana manusia terdiri atas berbagai macam kasta, kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Weda, kasta Surya, ya, kasta Paria, ya kan. Nah, di atas prinsip kasta inilah juga sejarah berjalan. Nah, kemudian masuk lagi adalah salah satu tokoh Sang Hyang Buddha, ya, eh, Sang Siddhartha Gautama ini, putra Raja Kapila Wistu, yang dia mengajarkan tentang Hatma, ya kan, tentang manusia, bahwa manusia itu pada dasarnya sama, ya, tidak ada kelas-kelas manusia seperti di agama Hindu, kelasnya itu manusia sama, gitu. Jadi diajarkan ajaran saling eh, apa karma ya. Jadi perlakukanlah diri kalian itu orang lain sebagaimana orang lain ingin sebagaimana Anda ingin diperlakukan orang lain. Jadi sikap kita kepada orang lain itu harus sejajar, setara. Ya, kita ingin diperlakukan baik dan dengan hormat ya, kita harus memperlakukan orang lain dengan baik dan hormat. Nah, kemudian masuk itu ajaran agama Islam ya. Agama Islam ini berdasarkan kepada dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, di atas fondasi syahadat inilah agama Islam didirikan. Ya. Bersumber dari ajaran Islam ini dari Nabi Muhammad yang berasal dari Mekah atau Timur Tengah. Ya. Jadi syahadatnya itu adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau di Baduy, ya, kalau kita bertemu dengan orang Baduy, itu mereka punya syahadat yang unik juga. Jadi syahadat mereka itu adalah mengakui Tuhan, tapi nabinya bukan Muhammad, nabinya adalah Adam. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Adama Rasulullah. Ya, karena dalam perjalanan sejarahnya itu Nabi Adam setelah turun di ujung Pulau Jawa ya, di apa Ujung ujung Kulon. Kulon, ujung Kulon itu kemudian berjalan dan melewati eh, apa pedalaman suku Baduy itu di sana. Jadi itulah jejak sejarahnya masih ada. Gitu. Jadi baik sejarah secara fisik maupun secara gaib yang mungkin itu harus diteliti kembali. Pak ini usianya sudah 10.000 tahun lebih, ya, bukan masa yang pendek. Namun demikian itu diyakini, ya, bahwa memang Nabi Adam itu memang ya turunnya di daerah Ujung Kulon, itu dikenal sekarang dengan nama Sang Hyang Sirah. Ya. Eh, nah selanjutnya masuk juga agama Kristen ya, yang merupakan ajaran dari Nabi Isa ya, Yesus Kristus yang kemudian dielaborasi kembali oleh
Rasul Paulus ya disebut masuk juga ke sini yang mengajarkan kepada prinsip juru selamat ya, ajaran penebus dosa, juru selamat, ajaran penebus dosa dan kasih sayang. Ya, intinya di sana kasih sayang. Nah, ini kelima ini ya yang intinya ya kapitayan Hindu, Buddha, Islam, Kristen ini membentuk alam alam pikiran bangsa Nusantara ini, membentuk alam pikiran bangsa Nusantara. Jadi ada satu lapisan, kemudian ada entitas lain di atasnya, masuk lagi lapisan yang begitu ya. Jadi kayak dari situ terjadilah apa yang dikenal sebagai apa ya? Ada yang mengatakan terjadinya satu bentuk sinkretisme, ya kan? Ada yang mengatakan terjadinya itulah bentuk ini kebudayaan apa ya anu agama. Jadi perjumpaan agama ya. Eh, Perjumpaan agama dengan budaya, kemudian dengan agama lagi, dengan budaya lagi terus berkelindan terus ya. Ini alam pemikiran ini seperti itu. Jadi eh, bukan satu alam pikiran yang tunggal ya, tetapi alam pikiran yang memang sejak awal itu sudah mengalami satu dinamika. Nanti di dalam cara masuknya agama-agama ini juga akan melahirkan dinamika. Ya, dinamika yang membentuk sejarah Nusantara. Misalnya cara masuknya agama Hindu, ya kan? Atau cara masuknya agama Islam, atau cara masuknya agama Nasrani. Itu akan membentuk juga itu sejarah Nusantara itu. Ya, jadi sangat kaya nih sejarah Nusantara dan dinamikanya luar biasa sekali. Dinamikanya luar biasa sekali. Nah, oke, lagi poin lagi adalah bahwa eh, dari kalau kita lihat misalnya masuknya agama-agama seperti Hindu Buddha, yang kemudian itu menjadi agama-agama kerajaan-kerajaan Nusantara ya. Ya, misalnya di zaman kerajaan Singasari, ya, zaman kerajaan Singasari, itu kan ada agama resmi kerajaan ya. Ada yang mengatakan itu agama resmi ya Hindu, ada yang mengatakan campuran Hindu Buddha, tapi intinya masih di sana. Ya, jadi raja itu selalu punya penasihat spiritual yang berasal dari agama yang diakui oleh kerajaan. Ya. Yang mana di sini penasihat spiritual ini sangat mempengaruhi seluruh kebijakan-kebijakan raja. Nah, kebijakan raja itulah akan membentuk sejarah dari kerajaan. Misalnya contoh kerajaan Singasari ya pada kita mengenal waktu itu adalah eh, aku Tunggula Metung ya. Resi Wiyasa. Nah, Oh. sebelum itu ada yang namanya aku ya. Dia ini adalah bagian dari kerajaan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Dia Tunggula Metung. Nah, di Tunggula Metung ini menguasai satu wilayah ya, ya, yang merupakan bagian dari kerajaan Kediri. Sampai kemudian muncul yang bernama Ken Arok. Ken Arok ini sebenarnya juga bukan keturunan orang sembarangan sebenarnya kan ibunya Ken Indok yang sebetulnya katanya menikah dengan salah seorang bangsawan lah. Tapi gimana kemudian Ken Arok malah di apa di pelihara lah ya, dipelihara oleh orang yang Ki Bangu Samparan ya. Ada yang bilang Ki Bangu Sampar, ada yang bilang sehingga dia itu punya cita-cita tinggi. Dan kemudian bahkan ditemukan oleh seorang Dang Hyang Logawe, ini pendeta agama Buddha ya, tertinggi ya. Ini pendeta ini dari daerah Thailand ini. Pendeta ini melihat sesuatu yang istimewa di dalam diri seorang apa. Nah, dalam diri seorang Ken Arok ini. Ya, jadi kemudian dia mengambil keputusan untuk mengangkat Ken Arok sebagai anak muridnya. Nah, setelah itu dia menitipkannya kepada Tunggula Metung. Ya, kan?
Entah bagaimana kemudian Kauken Arok itu memiliki satu pemikiran ya, ingin merebut kekuasaan setelah katanya melihat melihat Ken Dedes ya, melihat Ken Dedes ada auranya yang bersinar lah ya, kemudian melihat Ken Dedes kemudian ingin menikahi dan dia berpikir untuk itu dia harus membunuh Tunggul Ametung. Dia menggunakan keris ya dari Empu Gandring. Akhirnya suatu hari dijalankan itu dan akhirnya dia berhasil dengan strateginya ya, melakukan pembunuhan terhadap Tunggul Ametung yang sedang tidur, kemudian melimpahkan tanggung jawab kepada Kebo Ijo sehingga Kebo Ijo itu kemudian dia bunuh juga, akhirnya dia naik menjadi seorang raja. Nah, di sini sebetulnya yang saya sebut sebagai salah satu karma sejarah. Artinya apa? Sejarah raja-raja Nusantara itu ya cara-cara melakukan apa perebutan kekuasaan itu ya dengan trik gitu loh. Dengan trik atau dengan ya trik ini bisa berdarah, bisa enggak, tapi menggunakan trik. Sehingga jangan heran kalau sampai sekarang ini ya di setiap pemilihan umum pemilihan presiden itu selalu nggak mungkin berjalan dengan fair. Ya, jadi kalau misalnya wah kita lakukan pemilu secara jujur, adil, langsung, umum, bebas rahasia itu nggak mungkin. Karena ini karma ini nih, ini karma sejarahnya ini mengejar, ya kan? Dari zaman dulu pun udah begitu, ya caranya merebut kekuasaan itu. Ya, nah, nanti ada lagi apa kisah-kisah tentang pemberontakan-pemberontakan. Kita tahu misalnya ada pemberontakan Ranggalawe di zaman Raden Wijaya. Ranggalawe ini adalah putra Arya Wiraraja, ya, yang sangat berjasa, ya, sangat berjasa kepada terbentuknya negara Majapahit. Bahkan jasanya paling besar. Tapi kenapa kemudian malah dia akhirnya menjadi pemberontak? Dan akhirnya dalam pemberontakan itu akhirnya dia terbunuh, ya, dibunuh oleh Kebo Anabrang yang salah satu panglima Majapahit juga. Ya, kan? Ternyata hal ini tidak bisa lepas dari karma juga. Ya. Arya Wiraraja itu kan sebetulnya seorang pembantu, salah seorang pembantunya Prabu Kertanegara. Ya. Prabu Kertanegara ini di semasa hidupnya itu punya mimpi tentang Nusantara yang bersatu. Ya, namanya konsepnya waktu itu Dwipa ya, Dwipa Nusantara. Jadi Dwipantara itu Gitu. konsep Kertanegara. Jadi sebelum Majapahit ya, berbicara tentang Nuswantara ya, Gajah Mada tentang suku apa-apanya itu dicetuskan oleh Kertanegara sebenarnya. Tapi nama konsepnya Dwipantara sehingga dia mengirim ekspedisi Pamalayu dengan Kepo Anabrang ya. Ekspedisi dikirim untuk membantu kerajaan-kerajaan Sumatera menghadapi serangan-serangan dari pelaut-pelaut Spanyol atau Portugis ya. Jadi ke sana tujuannya untuk menyatukan Nusantara juga gitu. Eh, apa untuk menyatukan Nusantara. Nah, tapi ternyata ketika ekspedisi Pamalayu dikirim, ya, yang terjadi adalah adanya serangan dari Prabu Jayakatwang yang merupakan cucu atau cicit dari Prabu Kertajaya Kerajaan Kediri. Ternyata serangan ini diprovokasi oleh siapa? Oleh Arya Wiraraja. Jadi Arya Wiraraja yang disingkirkan menjadi bupati di Sumeneb itu memprovokasi Jayakatwang supaya melakukan serangan gitu. Ya, dia memprovokasi itu. Ya, kemudian atas dasar provokasi itulah akhirnya Jayakatwang menang. Ketika Raden Wijaya hampir ditangkap oleh pasukan Jayakatwang, lari ke Madura, minta bantuan juga, perlindungan juga ke Arya Wiraraja, dilindungi. Tapi Arya Wiraraja membuat satu kesepakatan Raden Wijaya. Oke, saya lindungi, saya bantu, nanti memberikan kerajaan, tapi ingat nanti suatu hari kalau kamu sudah jadi raja besar, kerajaan kamu dibagi dua dengan saya. Jadi nanti memang ada masa di mana setelah eh, siapa Ronggolawe terbunuh, kemudian Arya Wiraraja yang tentunya kalau kita adalah mendapatkan karma dari perbuatannya, sehingga anaknya sendiri terbunuh, anak satu-satunya terbunuh, anak yang dibanggakan, yang diharapkan akan menggantikan dia terbunuh. Setelah itu dia meminta separuh dari kerajaan Raden Wijaya. Dan kerajaan ini pun diberikan Raden Wijaya separuh. Lumajang, sekarang nih yang ada Gunung Semeru yang sedang meletus ini,
kemudian Tigang Juru, ya ada sekitar situlah pokoknya. Nah inilah, jadi karma-karma ini terus mengikuti karma-karma darah ini. Ini nggak bisa nggak bisa dicegah, terjadi terus, ya kan? Sampai nanti ke zaman Prabu Brawijaya V, kemudian putranya Raden Patah, kemudian pertempuran antara Raden Mas Haryo Penangsang dengan Pangeran Hadiwijaya atau Joko Tingkir, di mana di situ juga terlibat perseteruan antara para wali. Jadi wali-wali Songo ini, mereka ini menyebarkan keagamaan di Nusantara, tetapi mereka juga ikut menjadi penasihat para raja atau calon-calon raja. Dan di situ kadang terjadi pertempuran di antara mereka. Sebagai contoh misalnya, ya Haryo Penangsang. Haryo Penangsang itu kan di karena merupakan keponakan langsung dari Sunan Kudus. Jadi adiknya Sunan Kudus itu adalah merupakan istri dari Raden Kinkin atau Pangeran Skarsdorpen, ayahnya Haryo Penangsang. Putra yang kedua dari Raden Patah sebagai Raja Demak. Karena putra pertama meninggal, Patiunus, maka seharusnya diganti putra kedua. Tapi putra kedua ini ternyata dibunuh oleh anaknya Raden Trenggono, putra ketiga, sehingga Raden Trenggono yang naik. Nah, di sinilah terjadi dendam, karma sejarah berjalan lagi. Ya. Yang pada akhirnya Raden Aryo Penangsang yang sebetulnya merupakan pewaris sah dari tahta kesultanan. Ya. Perhatikan di sini bahwa kerajaan yang di zaman Prabu Brawijaya, zaman Majapahit, beralih menjadi kesultanan. Jadi ada upaya yang progresif, terstruktur, masif ya dari para wali ini untuk menciptakan satu kerajaan Islam di Nusantara. Ya, sedang dimulai sejak zamannya Demak, Raja Demak, yaitu Raden Patah. Raden Patah sendiri merupakan putra kandung dari Raden Wijaya dengan salah seorang putri dari Sumatera ya. Salah seorang putri dari kerajaan di Sumatera. Jadi disokong ini ya, Raden Patah ini disokong oleh para wali. Hanya dua wali yang tidak ikut menyokong beliau, yaitu Syekh Siti Jenar dan Wali 10 Syekh Siti Jenar dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Itu sudah menyokong. Tapi sebagian besar wali-wali itu menyokong berdirinya kesultanan. Jadi ada upaya nyata ya, dari sultan-sultan ini untuk membuat satu perubahan. Ya, di mana sebelumnya itu bentuk kekuasaan, tataran kekuasaan Nusantara ini adalah bentuknya adalah raja-raja, kerajaan ya. Kerajaan yang sifatnya itu adalah ya ciri khasnya kalau kerajaan itu kan pasti kekuasaannya turun menurun juga ya, turun temurun, feodalis ya, dan agamanya itu ya yang ini ya, agama-agama kalau tidak kapitayan ya Hindu Buddha gitu loh, agama-agama para penasihat spiritualnya ya. Tapi sejak zaman siapa Raden Patah, penasihat spiritualnya udah para wali, ya. Sunan-sunan itu wali Songo itu penasihat spiritualnya, Sunan Giri, Sunan ya udah Gresik, Sunan itu tuh penasihat-penasihat spiritualnya. Nah, ini sudah terjadi pergeseran di sini, ya. Pergeseran eh, apa eh, relasi kekuasaan. Kalau dulu relasi kekuasaan itu ya para resi ya dari agama Hindu atau Buddha atau dari para sesepuh kapitayan ya relasinya penasihat spiritual raja. Nah, tapi sejak Raden Patah sudah para wali penasihat spiritualnya gitu. Nah, di sini sudah terjadi perubahan ya, perubahan yang fundamental ya. Nah, itu nanti kan akan turun terus tuh. Nanti dari Kerajaan Demak nanti akan turun ya memang pertamanya ada ke ini ya, Kerajaan Pajang ya. Ke Pajang, Adiwijaya, kemudian nanti dari situ ke Mataram Islam zaman Panembahan Senopati ya. Dari Panembahan Senopati terus turun tuh. Ya kan Mataram kan kebagi jadi dua ya kan, jadi Yogyakarta dan Surakarta. Nah, di situ juga terjadi pergelutan ya, masuknya agama Kristen ya dengan semboyan Good Glory Gospel. Jadi agama Kristen ini dibawa masuk oleh
para company ya, company itu pedagang-pedagang di Belanda yang menggunakan semboyan-semboyan gold. Gold itu emas, ya kan? Mereka mencari emas, glory mencari kejayaan, gospel menyebarkan agama. Jadi mereka itu membawa misionaris-misionaris juga yang menyebarkan agama itu gitu loh. Jadi dengan ya mencari emas, mencari kejayaan, ya nyebarin agama juga, ya kan. Nah disitulah terjadi benturan-benturan ya, benturan-benturan antara company ini yang ingin menguasai, ya kan. Karena mereka itu kan perusahaan, ya mereka memang dibiayai oleh kerajaan Belanda, ya. Tapi mereka adalah perusahaan, ya mereka tetap mencari untung, ya kan, dengan politik adu dombanya. Nah inilah sejarah kita, sejarah Nusantara dibentuk juga oleh variabel ini gitu. Jadi variabel masuknya agama yang satu melalui company ya, perusahaan. Jadi eh, ini salah satu variabel juga ya. Nah, tadi ada sedikit yang terlewat yaitu adalah mengenai masuknya apa Islam ya. Eh, ini ada satu legenda yang memang sampai hari ini dipertanyakan apakah itu betul atau tidak. Tapi banyak orang mempercayai. Yaitu legenda tentang pertarungan antara Syekh Samsudin Al-Farisi atau Syekh Subakir dengan eh, penguasa gaib Tanah Jawa. Yaitu mungkin dikenal sebagai yang Sabdo Palon. Diceritakan bahwa Muhammad Al-Fatih yang pertama bermimpi di kerajaan Turki Utsmani sana, bermimpi didatangi Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Dikirimlah, ya kan. Dikirimlah 20.000 orang dengan menggunakan puluhan kapal sampai di tanah Jawa. Tapi tidak sampai setahun tuh habis. Ada yang sakit, kena penyakit, ada yang dimakan binatang buas, ada yang pokoknya rombongan pertama gagal. Ya, akhirnya pulang melapor kembali, kirim rombongan kedua. Demikian juga sama gagal. Nah, tapi rombongan kedua ini mencatat apa-apa sebenarnya yang terjadi. Jadi salah satu hal itu adalah bahwa yang mereka laporkan bahwa di tanah Jawa ini tanah yang angker. Jadi di tanah tanah Jawa ini banyak ya banyak makhluk halusnya lah, banyak lembutnya yang itu menyebabkan kematian, penyakit, menyebabkan bencana dan seterusnya. Itu dilaporkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih mengirim seorang ahli ya, Syekh Samsudin Al-Akbar. Jadi di samping ahli agama Islam, dia juga ahli ya ahli tentang ilmu ilmu goib lah, kira-kira begitu. Yang kemudian ini dikirim dan akhirnya masuk ya ke tanah Jawa ya dengan kemampuan spiritualnya, olah batinnya, matanya itu bisa melihat. Jadi setiap dia melihat ada makhluk-makhluk yang mengganggu dihancurkan dengan doa-doanya ya, dengan doa-doa ataupun mantra yang beliau miliki. Sampai ada beliau naik tuh, naik kemana? Ke Gunung Tidar. Nah itu Gunung Tidar itu yang kemarin para menteri-menteri dari retreat itu di Gunung Tidar. Bukit ya, lebih tepatnya bukit, karena nggak tinggi sekali sih. Di Bukit Tidar tuh beliau tuh menumbal lempengan dari meteor ditumbal dengan tulisan, dengan tumbal itu seluruh makhluk halus semua pergi dari gunung dari bukit itu. Sampai hari ini kita masih melihat, bisa melihat tuh ada ada kayak ada apa? Kayak monumen kecil lah, tempat di mana tumbal itu ditaruh. Jadi kalau kita naik ke Gunung Tidar itu kelihatan, oh ini dulu tumbal dari Syekh Subakir, ya kan. Nah disitulah Syekh Subakir bertemu dengan yang Sabdo Palon, ya kan. Yang intinya masuk di sana, masuk, ya kemudian dari masuk itu, oke silahkan. Setelah bertempur 40 hari, 40 malam, nggak ada yang menang, kemudian masuk. Masuknya itu dalam bentuk apa? Silahkan kalau mau menyebarkan agama Islam. Tapi jangan dengan cara yang kekerasan. Jangan dengan cara pemaksaan, dengan cara kekerasan. Itulah yang menjadi kesepakatan. Nah dari sana kemudian berkembanglah agama. Jadi nah disitulah mulai terjadi ya bagaimanapun juga pada titik terakhir terjadi apa yang semacam benturan ya. Ketika Prabu Brawijaya itu akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam agama Islam atas ya, atas
bukan desakan ya. Ya pokoknya saran ya, saran dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Akhirnya Prabu Brawijaya V itu masuk ke dalam agama Islam. Nah, setelah masuk, nah pada saat itulah penasihat spiritualnya, yaitu Sabdo Palon, berjanji, ya sudah kalau gitu saya tarik dulu, saya mundur dulu. Tapi nanti 500 tahun kemudian, saya akan melihat Nusantara ini seperti apa. Apakah memang dengan agama Islam ini, Nusantara ini bisa menjadi masyarakat yang lebih baik, ya, atau bahkan sebaliknya. Itu. Nah, inilah juga yang akan membentuk sejarah kita esok-esok hari ini. Karena hari-hari inilah hari-hari 500 tahun itu. Maka itu ada terkenal tuh dari Sabdo Palon nagih janji ya. Jadi itu ada legenda. Legenda tapi itu hampir semua orang-orang spiritual mengakui bahwa itu adalah suatu fakta dan mungkin akan menjadi kenyataan di dekat-dekat hari ini ya. Antara 2025 akhir sampai 2026. Nah, itu juga membentuk sejarah Nusantara. Ya. Nah, setelah itu era kemerdekaan, ya kan? Era kemerdekaan ada pejuang-pejuang seperti Tan Malaka, Bung Karno, Hatta, Agus Salim, Muhammad Yamin, ya kan? Sebelumnya ada Umar Said, Cokroaminoto, ada Alimin, Musso, dan sebagainya. Ada orang komunis, orang nasionalis, orang agama, di Bagus Hadikusumo semua sudah merdeka. Ya, dengan pemikiran Indonesia tidak lagi menjadi negara feodal dengan bentuk kerajaan, tapi menjadi republik. Ya. Ini juga sebetulnya satu keanehan juga. Kenapa? Karena kita menjadi ahistoris gitu. Kita adalah sebuah wilayah di mana sebelumnya itu dasarnya raja-raja terus, kerajaan-kerajaan. Apakah itu berbentuk kerajaan berbentuk kerajaan atau berbentuk kesultanan, tapi hakikatnya itu adalah raja yang berkuasa, sultan yang berkuasa. Tetapi kemudian diubah menjadi sebuah republik, demokrasi lagi, ya sesuatu yang betul-betul baru. Jadi semacam eksperimen besar demokrasi di Indonesia ini. Makanya ya dengan dasar sejarah seperti itu sangat wajar kalau demokrasi di Indonesia. Ya, walaupun sudah disepakati demokrasi itu ada dibangun atas dasar filosofi bangsa Pancasila, tapi selalu terjadi gesekan-gesekan. Ada yang ingin menarik ke kanan menjadi negara agama, ada yang menarik ke kiri menjadi negara komunis. Dan terus akan begitu. Ya. Apalagi kita tidak bisa lupa terjadinya karma berdarah tahun 65, di mana diperkirakan antara 1 sampai 3 juta orang PKI dan underbownya itu dibunuh tanpa melalui proses pengadilan ya, dihukum mati tanpa melalui proses pengadilan. Ini adalah karma sejarah yang terbesar yang mungkin tidak bisa hilang dalam hitungan puluhan tahun ya. Karena karma ini sampai hari ini belum diselesaikan. Ini karma darah yang akan terus. Sampai hari ini kita mungkin ya gimana? Apa kita bisa membayangkan sakitnya orang-orang yang menjadi keturunan orang-orang Partai Komunis Indonesia ketika anaknya di KTP KTP organisasi terlarang, nggak boleh kerja jadi pegawai negeri, nggak boleh kerja jadi ini. Ya kita jangan heran kalau kemudian yang berkuasa sekarang ini terakhir ini orang-orang yang berbau-bau komunis. Karena apa? Karena itulah sejarah. Ketika kita menzalimi satu kaum, maka mereka suatu hari pasti akan bangkit. Yang mungkin kita tidak menyangka-nyangka bangkitnya dari mana. Mungkin hari ini orang-orang anak-anak komunis ya, ya kita tidak berprasangka buruk pada mereka ya, karena mereka mungkin juga sekarang udah nggak berpikiran seperti dulu mau menguasai dengan cara melakukan kudeta ya. Tapi jelasnya mereka sekarang juga sudah tumbuh berkembang. Makanya oleh sebab itu perlu bagi kita untuk mencoba bagaimana sih karma-karma darah ini supaya bisa berdamai, ya kan? Karena kalau tidak, maka nasib Indonesia kini dan masa depan itu akan tetap dihantui oleh karma berdarah ini. Nah, mungkin sebagai pendahuluan ya, Om Dul, ini mungkin saya sampai di sini dulu. Nah, mungkin nanti silahkan dielaborasi lagi karena ini sangat luas kemungkinan elaborasinya karena variabelnya juga begitu banyak
ya, dari mulai suku bangsanya banyak, bahasanya, pulaunya, sejarahnya, agama-agama yang ada di sini, aliran kepercayaan, ajaran-ajaran, ya kan, masuknya bangsa asing, hampir semua bangsa, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Eropa, masuk semua di sini. Bagaimana bayangkan benturan agama budayanya kayak apa gitu ya. Komplit Makanya harusnya ini menghasilkan sesuatu yang besar gitu. energi lah, Iya kan? energi. Antitesa ya, apa antitesa, sintesa. Ini bergumul di sini nih. Mungkin hanya Indonesia yang ada bisa seperti ini. Ya kan? Kira-kira demikian. Oke, baik. Oke, Saya ya. terima kasih Om Dewa atas paparannya Nusantara zaman dahulu. Saya kira konstatasi atau kronologinya cukup komprehensif, memotret snapshot dari peristiwa ke peristiwa, dan juga zaman kerajaan dulu, dan juga ada sedikit keyakinan lah gitu ya dalam tanda petik bahwa kita ini bangsa yang tua. Jawa wedi awune, kita ini awune yo tua. Paling tua. Awu tua. Karena kita tuh sering-sering kalau sebelum bertanding wis kalah awu wis nglemperek gitu ya. Ah, Maka dicari legitimasi, dicari energi atau motivasi bahwa kita juga bukan bangsa yang kemarin sore. Nah, ini muncul nih istilah. Kalau dulu kalau yang berilmu, pengalaman banyak itu kan wis tua, apa menang awu gitu lah. Nah, kalau yang baru-baru itu gagrak anyar atau baru berperan, oh cah wingi sore. Nah, ini. Jadi kita PP. ini bukan bangsa wingi sore jane aslinya. Bukan. Nah, bukan bangsa wingi sore, kita juga punya sejarah panjang dari masa lalu dan juga kalau kita tarik sampai masa kemerdekaan itu luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu juga dengar-dengar mencoba mencari apa komunitas-komunitas lah gitu ya bahwa sebenarnya dengan politik etise Hindia Belanda itu sedikit banyak yang apa terburu-buru untuk bangsa Indonesia dikasih pendidikan gitu ya. Karena dengan adanya pendidikan itu orang-orang terdidik dan tercerahkan itu ternyata muncul. Orang yang tadinya dididik jadi dokter, pengennya gitu untuk membantu untuk bisa mengembangkan kedokteran tropis, ternyata malah justru kepekaan sosialnya, kepeduliannya itu yang muncul. Mereka merasa menjadi kelas yang menengah, punya wawasan, punya greget untuk bisa menggerakkan bangsanya menjadi bumper terdepan untuk menentang kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini saya sebenarnya nanti aja lah. Ini mau nanya-nanya, cuma nanti ini kan kalau ada Om Fajri Lubab, ya ini langganan ini sibuk-sibuk di IKN, tapi kelihatannya ini sekarang di Kendal nih. Mungkin ada pertanyaan, sedikit saran, atau bagaimana sejarah masa lalu Nusantara ini dan bagaimana mungkin refleksinya pada kehidupan Indonesia sekarang ya bahwa bangsa-bangsa kita ini ternyata kan banyak rumpunya dan saya tadi sudah di depan menyatakan kerajaan Nusantara itu ada 350 lebih Om. Jadi berdaulat juga ya. Tiba-tiba datang kolonialisme dan imperialisme. Nah, inilah yang memporak-porandakan sistem sosial, sistem budaya ya, sehingga kerajaan ini sisa-sisa aja ya, sisa-sisa aja tertutup oleh suasana imperialisme dan kolonialisme ini. Nah, tadi Om Dewa sudah mencoba untuk menyampaikan dari yang lalu hingga sampai detik kemerdekaan. Ya. Monggo silahkan Om Flu kalau ada yang mau ditanggapi. Nanti lanjut ke Om Opik. Om Flu, Om Taufik dulu. ngopi dulu ya. Masih riwah nih. Opik, Opik kalau ada yang mau ditanggapi. Oh, ini.
apa Om Dewa yang tadi sudah ngutar sabdo jadi apa masa lalu hingga masa kemerdekaan. Kalau belum saya ingin Om Dewa memberi catatan dan nanti mohon tanggapannya ya bahwa eh, awal abad awal abad 20 kali ya 1926 ya itu Apa sih? itu sudah menjadi suatu apa gerakan kesadaran akan bangsa Indonesia, negara Indonesia, yang mana di dalam pergerakan itu memang ada suatu pencerahan ya. Mungkin sebenarnya juga pada waktu itu nggak ngitung ya, karena dinamika dinamika di parlemennya sana kelihatannya sosialisme itu memperoleh angin ya. Sehingga negara-negara jajahan itu mau dipinterke, mau diberi apa pengetahuan gitu. Sebenarnya kalau dari segi value-nya bagus ya. Jadi mereka akan mengangkat derajat, harkat dan martabat negara jajahan itu yodo iso pinter. Cuma agenda hidden agendanya itu ya sebenarnya dalam rangka untuk mengamankan apa dagangnya dia aja. Ada orang cakap yang bisa diserahi tugas-tugas apa ngurus dagang kan gitu. Nah, namun di luar agenda itu ternyata ada percikan-percikan yang menyatukan. Sehingga muncullah 28 itu Sumpah Pemuda. Nah, ini apa sih? Nah, ini saya tanya ke Om Dewa yang sudah berkontemplasi gitu ya. Sehingga pada waktu 45 ini ada banyak kerajaan yang dengan sukarela menyerahkan asetnya, menyerahkan harta bendanya. Sultan Jogja 9 habis 9 menyatakan Jogja bagian dari negara Republik Indonesia gitu kan. Ini kalau kita lihat ya dari segi kedaulatan mereka kan justru malah subordinate dari negara baru yang belum jelas. Nah, tapi para pendiri bangsa kita ini kok bisa meyakinkan, seyakin-yakinnya. Kita tahu kan di Aceh juga memberikan banyak sekali hibah ke calon negara kita ini dulu pada waktu itu. Dan juga ada cerita-cerita lucu, misalkan di Jogja ketika apa Bung Karno menerima tamu, table manner, kenegaraan itu nggak ngerti. Ya, jadi nanti dari Mataram itu memberikan simulasi, oh ini dulu yang diminum, setelah itu ini. Cara menyajikannya begini, protokolernya begini, itu ya dari kerajaan Mataram itu. Jadi lebih beradab kerajaan itu daripada NKRI yang nggak jelas kan gitu. Nah, ini masuknya. Gimana ini ya Om Dewa? Kok bisa ya? Ya sekarang gini lah ya. Ini kita ini kan udah mapan-mapan nih. Tiba-tiba suruh jual rumah, jual mobil, suruh bergerak eh, di sesuatu yang nggak jelas ya. Versi mereka sekarang ya kita ngomong udah jelas banget gitu loh. Ini ketika itu loh, ketika itu. Kalau kalau Anderson itu menyebut sebagai imagine community, bagaimana komunitas yang terbayang. Mau nyebut Indonesia itu mana sih patoknya? Nah, itu kan kita masih sulit. Ya. Terus mereka kok bisa disatukan dengan adanya mesin cetak, ada koran, ya ada Jumlah Pemuda masuk koran, nanti setelah itu gerakan-gerakan berikutnya main terus di koran itu, sehingga menjadi suatu komunitas yang terbayang ini loh Indonesia. Padahal real wilayahnya nggak ngerti, tapi tautan ide Indonesia Merdeka, sementara Tan Malaka tahun 1926, saya kira ya. NAR Republik itu tahun berapa Om? 2000 1926 kan itu ya. Itu sudah muncul, mempunyai ya ide-ide yang seperti itu. Sangat lanjut Bung Karno. Malah ide pemberontakan dari Tan Malaka itu di tahun sebelum 28 malahan itu. Ya, pengennya Mbok ayo bergerak. Tapi ada juga catatan sampai di apa di Komintern itu Komunis Internasional itu kita ini punya apa? Kok mau gerak-gerak ini? Nah, itu. Jadi suasana untuk anti kolonialisme, anti imperialisme itu muncul ketika mulai abad 20 ini. Nah,
Gimana cara menjelaskannya? Kerajaan-kerajaan yang secara berdaulat, kekuasaan gitu ya. Dia itu sebenarnya kan udah mapan gitu dengan rajanya masing-masing, dengan kedaulatannya masing-masing. Dengan dinamika ini kayak apa? Kenapa dia dengan sukarela, kenapa dia dengan sepenuh hati, ikhlas gitu demi NKRI. Nah, monggo Om, ini refleksinya untuk kerajaan-kerajaan yang ceritanya tadi itu bagaimana ya mungkin tokoh Republik ini bisa memberi harapan, bisa meyakinkan kepada raja-raja Nusantara ini untuk bisa melebur di dalam suatu negara baru yang tadi Om bilang itu Republik, demokrasi kebayang aja enggak loh itu di antara raja-raja itu kan idenya anak-anak sekolah itu. Ide-idenya anak sekolah, ide-ide anak-anak yang terdidik dan tercerahkan. Sementara raja itu kan real kekuasaan dan dia sudah menikmati kekuasaan itu. Kenapa dia bisa begitu rela, begitu ikhlas memberikan ke NKRI ini? Enggak Om Dewa? Iya, jadi begini ya. Sejarah itu kan digerakkan oleh berbagai macam faktor, ya kan. Ada ya penggerak adalah sejarah itu digerakkan oleh tokoh, seorang tokoh yang memiliki karisma yang kuat, ya kan, kecerdasan, kemampuan pengendalian massa, ya kan, kemampuan untuk mempersatukan yang kuat ya. Sehingga tokoh ini membentuk sejarah ya, dengan mendirikan atau setidaknya menjadi pelopor dari eh, sebuah negara yang berdiri. Yang kedua, ya, kalau kita berbicara tentang kerajaan-kerajaan, maka kita tidak bisa lepas dari membicarakan hubungan. Ya. Bahwa kalau seorang raja di Nusantara, dia tuh harus memiliki dua. Satu, kekayaan yang biasanya disebutkan dengan emas. Yang kedua adalah penasihat spiritual. Ya. Karena di Nusantara itu tidak ada raja yang tidak memiliki penasihat spiritual. Itu merupakan satu variabel yang sangat kuat ya. Jadi tentu kita tidak bisa melupakan jasa misalnya seorang Tan Malaka ya, yang dia menciptakan mengarang buku menuju Republik Indonesia, yang kemudian menginspirasi ya para founding father untuk membentuk sebuah negara kesatuan dari Nusantara ini ya. Tetapi juga kita harus mengatakan bahwa tokoh atau pahlawan dalam sejarah ini ada beberapa orang yang menonjol seperti Bung Karno, Bung Hatta, ya kan, kemudian Muhammad Yamin, ya, beberapa orang lagi. Mereka ini sebetulnya yang membuat orang-orang, tokoh-tokoh ya, jong-jong, ya, pemuda-pemuda dari seluruh Nusantara ini bisa bersatu ya. Kemudian juga beberapa intelek-intelek ya dari berbagai kawasan di Nusantara ini bisa menerima ide itu. Ya, ya adapun mengenai raja-raja, ini memang sebenarnya kalau bicara tentang relasi antara kekuasaan, ya mereka sudah establish ya, seperti Raja Jogja sudah establish ya kan. Kenapa misalnya tidak waktu itu diambil alih aja kan ya, tidak bersatu di bawah kerajaan Jogja misalnya, semua raja sama Nah, kan, itu dia. kan lebih realistis Iya. daripada membentuk satu negara baru Iya. yang masih abstrak ya kan, dengan ideologi dengan bentuk negara yang modern yang belum pernah kita mengalaminya, yang bentuk republik dengan bentuk demokrasi yang kita juga nggak pernah tahu demokrasi itu kayak gimana ya, sistem ketatanegaraan modern. Dan ini memang eksperimen yang luar biasa dan sangat berani ya kan. Apa nggak kepikir kalau membentuk sesuatu yang baru seperti itu yang tidak ada fondasinya di dalam histori atau sejarah Nusantara, lebih gampang hancur gitu loh, ya kan, lebih gampang hancur gitu daripada mendirikan bentuknya kerajaan, ya kan. Misalnya kerajaan Jogja nih dibentuk sebagai penguasanya, kemudian kerajaan-kerajaan lain bersatu. Apakah itu tidak lebih kuat, ya kan?
Karena terbukti nanti di dalam kenyataan ya kan, Bung Karno pernah mendatangi Kanjeng Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 untuk meminta bantuan kan, karena nggak punya uang untuk menjalankan pemerintahan. Saya dibantu tuh 6 juta gulden, gulden emas, jadi mata uang emas itu setara dengan berapa puluh triliun lah kira-kira gitu. Jadi ini memang sesuatu yang mungkin nggak bisa dijelaskan secara sederhana ya, ya. Tapi secara spiritual, Nah, itu dia. Gimana itu? secara spiritual saya melihat Bung Karno ini memang adalah satu tokoh yang sudah ditakdirkan, dilahirkan untuk mempersatukan Nusantara. Ya. Eh, Dikatakan bahwa beliau itu dulu putra dari seorang abdi dalam, ya kan, abdi dalam yang menikah dengan seorang putri dari Bali, gitu. Tapi ada pendapat lain, secara secara apa itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, gitu. Oh, abdi dalam dari kerajaan Kesultanan Surakarta ya, kok bisa menikah dengan seorang putri dari Raja Bali gitu. Sehingga waktu itu ada yang mengatakan sebetulnya Bung Karno itu adalah putra dari Pakubuwono yang ke-10. Jadi Pakubuwono ke-10 ini waktu bertandang ke Bali melihat putri itu jatuh cinta sama dinikah. Tetapi dia mendapatkan mimpi bahwa anaknya ini yang sedang kandungan ini nanti akan menjadi satu orang yang akan mengusir bangsa asing, akan mengusir company ini. Oleh sebab itu harus diamankan. Kalau dia besar sebagai anak raja, dia pasti akan menjadi inceran gitu dari company gitu. Nah, sehingga disuruhlah ini abdi dalam ini membawa istrinya itu untuk mengungsi satu daerah ya di Surabaya sana, yang kemudian nanti diizinkan untuk menikahi gitu. Itu salah satu versi itu dan itu cukup kuat. Ya kan? Jadi sebetulnya Bung Karno itu ya keturunan Mataram juga gitu, bukan dari keturunan orang-orang biasa. Nah, sehingga ketika beliau itu menjadi keturunan dari kerajaan Mataram, ya kan? Ya, ya. Selama ini kalau kita berbicara tentang Mataram itu selalu ya kan tidak bisa lepas dari legenda, ya kan? Legenda di mana itu selalu dilindungi oleh penguasa tanah Jawa dan penguasa pantai selatan. Itu selalu begitu. Ya, jadi dan kita tahu bahwa seluruh Nusantara ini ada yang disebut Danghyang, Danghyang penguasa, Danghyang itu penguasa, penguasa Nusantara, penguasa gaib Nusantara, penguasa gaib Jawa. Nah inilah eh, yang selalu bersama. Ya. Ya, Bung Karno itu selalu eh, ya bersama mereka ini penasihat-penasihat spiritual gaibnya ini. Dan inilah yang bisa untuk mempersatukan Nusantara. Jadi Nusantara itu ya kan akan bersatu itu harus melalui dua jalan. Pertama, secara spiritual dulu bersatu, baru nanti secara fisik bersatu. Tapi kalau di alam spiritualnya ini pecah belah, pasti akan pecah belah juga gitu. Oleh sebab itu, ya, kepiawaian Bung Karno mempersatukan Nusantara ini tidak bisa lepas dari dukungan penguasa gaib Nusantara. Ini dari sudut pandangan spiritual. Ya. Karena tanah Nusantara ini nggak sesederhana tanah-tanah di Timur Tengah atau di Eropa ya. Di sini nih makhluk spiritualnya itu begitu banyak. Dan semuanya juga punya kekuasaan masing-masing. Dan mereka hanya tunduk pada penguasa gaibnya gitu. Nggak gampang ditundukkan oleh manusia. Nah, kira-kira gitu, Om. Jadi, Oke. ya, jadi pertama memang ini peran tokoh yang berpengaruh dalam sejarah, dia mengcreate sejarah ini para tokoh ini, para founding father nih, khususan Bung Karno ya. Yang kedua, Oke. memang Bung Karno sendiri sebetulnya adalah keturunan dari Trah ya. Dari Trah Mataram, Trah Mataram itu juga keturunan dari Trah Brawijaya, Trah Brawijaya keturunan dari Trah Singosari, Trah Singosari itu keturunan juga dari Trah Sunda sebenarnya. Jadi ini suatu apa ya ada titik apinya dan ada benang Ya. merahnya ya nggak terputus
Nah, sekarang di samping itu yang tidak kalah ininya adalah ikut sertanya para penguasa gaib tanah Jawa gitu loh, untuk mempersatukan tanah Nusantara ini. Nah, walaupun ya kan cita-cita kemerdekaan masih dalam upaya sampai hari ini, cita-cita kemerdekaan kita belum menjadi kenyataan sebagaimana yang termaktub di dalam undang-undang. Sehingga kadang-kadang ada orang dulu siapa sih yang berjuang, sekarang siapa yang mendapatkan kenikmatan dari perjuangan itu. Itu tuh ya, biar ki sopo yang berjuang bapak awake dhewe iki anak-anak itu. Kayak gitu ya kan. Nah itu sekedar ini, tapi itu gambaran ya, gambaran bahwa memang cita-cita revolusi itu belum sampai, tapi bahwa Nusantara itu ya sudah bersatu ya, sudah lepas dari penjajahan fisik yang sangat menyakitkan selama 3,5 atau bahkan lebih ya, 3,5 abad lebih, itu sudah teratasi, satu fase teratasi. Sekarang bagaimana mengisi kemerdekaan ini? Jangan sampai, ya kan, sistem ini yang ada di zaman sebelum pra kemerdekaan tetap bercokol. Karena kalau kita lihat sekarang ini, ya kan, mungkin Om Dul juga sudah membaca buku Paradok Indonesia yang ditulis oleh Presiden kita ini, Jenderal Prabowo Subianto. Di dalam Paradok Indonesia itu kan beliau menulis, kita ini bangsa yang punya kelimpahan sumber daya alam, ya, nah, human resources ya, sumber daya alam, natural resources, sumber daya manusia, human resources luar biasa banyaknya. Tetapi, iya kan, tetapi ini jurang antara kaya dan miskin nih, orang miskin itu masih banyak, jumlahnya juga nggak tanggung-tanggung gitu loh. Apalagi setelah COVID. Setelah COVID itu orang miskin Indonesia itu diperkirakan 160 juta orang, hampir separuh dari penduduk kita miskin. Kok bisa begitu? Nah, ternyata menurut penglihat dari Jenderal Prabowo itu kekayaan alam kita itu ditarik keluar gitu loh, dihisap keluar, iya kan, dihisap keluar terus, iya kan. Jadi kemudian demokrasi kita juga ini demokrasi betul-betul demokrasi Barat benar gitu loh, yang betul-betul apa bukan pertentangan kelas, bebas ya apa ya, persaingan bebas, di mana yang kuat ya makin kuat karena dia menang pasti, karena dia menang capital, menang sumber daya, ya dia akan jadi seperti itu. Jadi apakah memang seperti ini yang dihendaki oleh founding father kita dengan Pancasilanya, iya kan? Kenapa kok Pancasila ini yang seharusnya merupakan satu filosofi dasar yang menjadikan negara kita ini sebagai bangsa yang berfilosofis Pancasila, kemudian memiliki sistem ekonomi Pancasila juga, yang tentunya adalah sistem ekonomi koperasi ya. Oh, malah koperasinya hidup segan mati tak mau, malah yang berkuasa malah multinational corporation ya, korporasi bangsa asing yang berkolaborasi dengan korporasi elit-elit nasional gitu. Oh bisa seperti ini? Ya, kok dikuasai oleh mereka ini? Ya, sehingga mereka menguasai hajat hidup orang banyak yang seharusnya digunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat dikuasai segelintir orang untuk kepentingan mereka sendiri. Itu paradok Indonesia ini, ya kan? Ini tantangan ini. Karena apa? Dengan sistem seperti ini berarti sistem kita itu belum berubah dari sistem di zaman company dulu. Sama, ya kan? Zaman company pajaknya 80% penghasilan. Sekarang juga gitu, 80% dari pajak. Harusnya kan dari sumber daya alam kita, ya kan, sehingga rakyat kita itu nggak perlu merogoh kocek kantung dalam bentuk pajak. Orang negaranya sumber daya alamnya kaya, ya kan, harusnya sumber daya alam itu bagaimana supaya sumber daya alam itu digunakan sebesar-besarnya untuk pembangunan rakyat, sehingga bantuan buat rakyat kecil itu nggak cukup 300.000, tetapi bisa 20 juta rupiah sebulan seperti yang dibilang sama atau di apa KPK bikin tuh penelitian. Kalau korupsi di bidang pertambangan ditiadakan, ya kan, atau dihilangkan, maka setiap kepala keluarga Indonesia itu mendapatkan 20 juta rupiah sebulan. Dengan 20 juta rupiah sebulan, Om Dul, itu rakyat nggak akan ada yang mau demo. Ya apalagi mempertaruhkannya buat apa demo-demo, udah
20 juta rupiah tunjangan dari pemerintah Yes. sebulan. Ya, Nyaman. nanti kita kerja dapat duit lagi. Ya kan? Nah kalau sekarang UMR 5 juta, hidup di Jakarta dengan 2 anak, ngos-ngosan. Ya kan? Nah itulah Indonesia kini nih, Indonesia kini. Makanya Jenderal Prabowo kan, wah kalau gitu sumber daya manusia kita ini mungkin karena masih rendah, harus dikasih gizi, ya kan? Makan gizi. Ternyata program gizi ada yang mensabotase juga, ada yang keras. Ini Belanda-Belanda ini yang sabotase ini, yang tidak senang dengan apa yang dicita-citakan oleh Jenderal Prabowo, ya kan? Jadi eh, maka yang dikatakan ya kan, sehebat-sehebatnya seorang presiden itu harus didukung oleh menteri-menteri yang hebat juga, yang jiwanya itu merah putih, ya kan. Jawa ya jangan yang jiwanya itu hitam. Kalau jiwanya hitam ya hancur Nusantara ini, hancur Indonesia. Nah itulah problem kita ya, paradoks Indonesia itu, yang saat ini sedang diperjuangkan di bawah kepemimpinan presiden yang baru, ya Jenderal Prabowo. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu kenyataan. Tapi yang jelas, ya begitu banyak variabel yang akan berkelindan mempengaruhi Nusantara ini, mempengaruhi apa akan jadinya Nusantara di esok ini. Dan itu pasti akan sangat benturannya akan sangat keras. Mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini akan terlihat lagi benturan-benturan itu ya. Ya. Baik secara alam ya kan maupun secara sosial. Itu. Monggo, Om Dewa. Oke, terima kasih Om Dewa sudah ada penjelasannya di titik mana kerajaan-kerajaan berubah menjadi republik ini sudah bisa melebur dan ternyata secara spiritual presiden-presiden kita ini juga bukan kaleng-kaleng nih dari segi nasab atau segi asal-usul keturunannya. Hingga satu dua ini mitosnya kan kenceng banget kan ya. Dari apa Bali, terus yang kedua dari Jogja, yang ketiga Pak Yai juga bukan kaleng-kaleng masuknya, keempat juga anak presiden, Ya. yang kelima nih yang enam, lima dan enam ini. Kalau lima mungkin bisa jadi yang enam. Nah, ini dari mana spiritualitasnya ya, bukan kaleng-kaleng atau kaleng. Kalau dilihat dari anu ya, dari segi apa legitimasi spiritual itu mantap-mantap semua lah ya. Apalagi yang sekarang ya mantap banget ini dari nenek moyangnya, bapaknya itu ya sudah terbukti semuanya. Ya. Oleh karena itu negara modern Indonesia ini kalau dari segi spiritual itu sebenarnya juga masih apa Om Dewa, masih kerajaan juga kali ya. Karena memang di bisa apa, menyatukan segala hal yang itu ternyata ya apa ya bersatu bener gitu loh. Kalau demo-demo saya kira sudah lumrah lah ya negara dimanapun selama negara itu mengaku demokrasi sehebat apapun ya itu terjadi. Cuma kok tidak terjadi apa separatis lah itu ya. Separatis ya ada potensi. Cuma ketika Pak Habibie aja itu yang mungkin kalau bahasa kita kan salah salah manajemen lah gitu ya, salah politik ya lempar ternyata ya kemakan juga isu itu. Nah ini gimana secara spiritual mengelola negara ini, mulai dari kemerdekaan hingga sampai sekarang, ya, sebelum nanti masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu kekinian ini kita mulai dari 45 sampai 2025. 80 tahun Om Dewa. Ini kira-kira gimana secara spiritual ini? Semakin tercerahkan, semakin gelap, atau semakin terang? Bagaimana untuk bisa menapaki Indonesia, Nusantara ke depannya? Nusantara dalam pengertian Nusa, Tara, pulau-pulau, di antara itu menyatu, dalam konteks geografis, ini akan tetap seperti ini, atau mungkin ada pengurangan. Nah, jangan-jangan ada separatisme, jangan-jangan nanti malah justru kita memperluas ini.
ada yang mau masuk di Indonesia kali kan gitu. Menarik Indonesia nih balik wae lah misalkan gitu. Apakah sampai ke sana atau tidak? Nah, ini gimana nih cara-cara menjelaskannya keutuhan kesatuan Nusantara ini dengan adanya ibu kotanya mau dipindah segala itu jangan-jangan titik spiritualnya bergeser ini. Kalau flu saya kira bangun-bangun aja lah ya, nggak masalah itu. Tapi kalau urusan spiritual, di mana kekuatannya dari Jakarta ke sana itu ada yang kurang secara energi atau bagaimana ini Dewa. Enggak Om, satu sesi lagi nih. Iya, jadi eh, ya ini tentunya suatu perjuangan yang maha hebat ya, yang memang harus merupakan perpaduan antara doa yang sungguh-sungguh, ya kan, upaya yang kerja keras yang sungguh-sungguh, ya kan, dan harus kolektif, ya, seluruh elemen bangsa, ya, seluruh elemen rakyat Indonesia itu harus mempunyai kesadaran nasional yang relatif sama, ya. Nah, jadi artinya bahwa ketika eh, apa kurang hebat apa seorang seperti para founding father ya, seorang Bung Karno yang memang dari lahir pun sudah digambarkan ketika lahir gunung kelut meletus, kemudian disebut lahirnya putra sang fajar dan sebagainya, tanda-tanda udah begitu hebat dan akhirnya berhasil mempersatukan ya kan bangsa ini ya kan di Kepulauan Nusantara ini mau bersatu. Tetapi dalam perjalanan itu tidak semulus yang seperti apa yang diperkirakan. Kan kalau dulu kita berhadapan dengan musuh yang jelas-jelas ya, company udah jelas tuh musuhnya, ya kan, nikah, ya kan, sekutu, jelas gitu loh. Tetapi ketika kita mulai melakukan sejarah perjalanan bangsa ini, ya kan, ternyata ancaman, tantangan, hambatan, gangguan itu datang lagi dari mereka juga yang ingin menguasai tanah ini, ya kan, tetapi juga dari orang-orang kita yang tadi saya katakan bahwa Indonesia itu ya masuk ya di dalam berbagai macam ajaran atau keyakinan. Ya dari mulai di sini adalah ajaran-ajaran agama, ya keyakinan kepercayaan seperti Kapitayan, Hindu, Buddha, ya kan, Islam, ya dengan berbagai macam variannya, Kristen dengan berbagai macam variannya, yang semua itu juga kemudian timbulnya ideologi-ideologi modern yang dipelajari oleh para founding father ini, yang dipelajari oleh para elit bangsa ini. Ya, yang mana itu sebetulnya ada dua varian besar kan, ideologi sosialis ya dengan variannya dari sosialisme demokrat sampai sosialisme komunis, dengan ideologi kapitalis ya dari kapitalis yang konservatif sampai ke kapitalis modern ya, kapitalis memperbaiki diri. Ini kan ada dua aliran besar ya, dua aliran besar di tengah-tengah ideologi kita Pancasila. Pancasila ini yang bersumber dari ajaran filosofi bangsa. Ini sebenarnya harusnya merupakan satu elemen pemersatu yang menjadi dasar gerak, dasar pola pikir, dasar tindak dari seluruh elemen bangsa, khususnya para elit bangsa. Tetapi yang terjadi kan nggak seperti itu. Yang terjadi malah ada yang menjadikan ajaran Marxian, ajaran Marxis sebagai pola gerak dasar perjuangannya. Itu juga ada yang menjadikan ekstrem kanan ya, basis agama, khususnya Islam, sebagai dasar dari pergerakannya. Nah di sini akhirnya Pancasila yang sebagai pemersatu bangsa ini digoyang sejak awal. Baru berumur 3 tahun udah muncul pemberontakan musuh ya kan, ekstrem kiri, kemudian ada masuknya dari nikah ya kan, sampai nanti ada Darul Islam ya, Kartosuwiryo. Itu kan mereka semua teman-teman semua. Kartosuwiryo itu ya sekretarisnya Ajo Marseto Aminoto ya, teman satu kos Om Dul, ya kayak kita ini dulu di Jogja sebelah-sebelahan kosnya. Tapi begitu sampai perjuangan bisa jadi saling membunuh begitu. Nah, itu kan satu ironi, ironi apa ya? Ironi Nusantara gitu loh. Tapi sebetulnya itu pernah terjadi juga dulu.
Saya nggak tahu, mungkin di antara mereka ini ada yang keturunan Tunggul Metung, ada yang Ya, keturunan Arok kali. Masih saling bunuh begitu. Iya kan? Kita kan nggak tahu, mesti diperiksa DNA-nya ini. Ini kamu ini sebelum keturunan kena Arok bukan sih? Iya kan? Kok akhirnya mau saling bunuh sama, padahal sebetulnya kan itu kawan seperjuangan di Arab pra kemerdekaan gitu. Begitu ya, masa kemerdekaan malah saling bunuh. Yang menandatangani perintah tembak mati Kartosuwiryo kan akhirnya Bung Karno, walaupun udah iya. ditolak 4 kali. Iya kan? Disodorin lagi, disodorin terus, akhirnya ya udah tanda tangan. Bung Karno sempat tulis. Ya Kartosuwiryo ini temen ngopi, ya kan? Satu kos. Iya. Ya, tapi ya itulah ironi. Begitu juga yang lain-lain tuh, ya kan? Seperti siapa ini orang-orang Muso, ya kan? Segala macam itu. Alimin, Semaun, Darsono, segala macam itu teman kos-kosan, ya kan? Jadi, nah inilah makanya sama seperti zaman Majapahit, ya kan? Majapahit yang didirikan Raden Wijaya, para pendirinya Nambi, Lembu Sora, Ranggalawe. Akhirnya apa? Ranggalawe mati sebagai pemberontak. Lembu Sora pamannya mati sebagai pemberontak. Nambi mati sebagai pemberontak. Ini sejarah yang berulang, ya kan? Jadi mereka-mereka ikut berjuang di kemerdekaan itu terusnya kok malah jadi pemberontak atau dianggap pemberontak, ya kan? Yang kemudian ada dihukum mati. Ya, kita melihat kayak ada karma sejarah di sini, ya kan? Ada sejarah yang berulang, ya kan? Dan akhirnya juga akhirnya ya puncaknya malah Bung Karno sendiri yang jatuh, ya Ya, kan? Bung betul. Karno yang selalu mengatakan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, tapi ternyatanya ya tergilas juga oleh sejarah kan. Belum kurang apa hebatnya Bung Karno, ya kan? Makanya ini menjadi pelajaran buat bangsa kita semua, ya kan? Bahwa memimpin, ya kan, Nusantara ini memang harus, ya kan, bukan hanya sekedar kita, ya kan, memiliki kemampuan dalam ilmu tata negara, ya, tetapi juga ilmu spiritual. Kalau kita lihat Pak Harto dulu, dia bisa memimpin begitu lama. Salah satunya adalah keunggulan spiritual. Bung Karno, Bung Hatta itu punya penasihat spiritual, tetapi mereka juga menjalankan spiritual sendiri, seperti seperti Pak Harto. Itu juga menjalankan spiritualisme sendiri, ya kan? Karena apa? Itu ditujukan untuk bagaimana bukan sekedar hanya mempertahankan kekuasaan, tapi bagaimana supaya rakyat yang ada dalam kekuasaan ini bisa juga hidup sejahtera, ya. Karena kalau rakyat nggak sejahtera, sehebat apapun kekuasaan, akhirnya akan runtuh juga gitu. Nah inilah makanya apa? Ya pokoknya seorang pemimpin Nusantara itu harus betul-betul murni, komplit, tepat, ya kan? Bukan hanya menguasai ilmu-ilmu tata negara, ilmu militer, ilmu agama, ya kan? Tapi juga menguasai ilmu Nusantara juga gitu loh. Karena wilayah Nusantara ini wilayah yang wingit kalau bilang itu ya. Jadi wilayah wingit, iya kan? Lah, karena kalau nggak hati-hati, ya kan, ya mungkin berkuasa nggak lama atau berkuasa lama tapi akhirnya tragis gitu. Jadi ya kira-kira eh, gambarannya seperti itu ya. Jadi Oke. itu kira-kira yang bisa Ya. Nah, disampaikan. ini satu satu anu lagi sekali lagi nih bahwa secara politik memang gitu ya. Kalau kita belajar sejarah politik itu isinya kan ya pertikaian, suksesi, ya. Tidak ada yang wajar ya, tidak ada yang ya sudah monggo silahkan kan ya nggak ada. Ya, Ya, oleh karena itu ya agak jauh-jauh lah ya di negara-negara yang sampai detik ini masih monarki itu ya sedikit banyak nanti mesti seperti itu. Ya, oleh karena itu Nusantara ini sudah jadi republik ya, yang pada awal-awalnya ya masih seperti itu ya. Korban HAM macam-macam sekarang menjadi isu kan gitu ketika orang yang punya punya apa jasa besar atau orang yang tidak punya jasa itu kok sangat relatif ya akhirnya ya ketika rezim itu berkuasa. Jadi sejarah itu kok
ada yang mengatakan miliknya para pemenang Om Dewa ini ya. Iya, kita pemenang. Tapi kan Jadi para kalau menang menang cara politik itu bisa bikin sejarah gitu. tapi harus diingat, para pemenang pun kan bersaksi kepada waktu, ya Iya. kan? Mungkin jadi penguasa selamanya, Iya, iya, iya. iya kan? Nanti Dan di kapanpun akan dievaluasi. akan dievaluasi. Ya. Ya, Nah, ini apa gini, karena tadi sudah Om Dewa ceritakan bagaimana Cokro Manggilingan ya bahwa berputar nanti kembali lagi. Sejarah itu akan berulang ya. Ada kalanya juga ada yang nggak setuju sejarah berulang yang berulang tuh anunya apa peristiwa-peristiwanya. Jadi mirip-mirip lah itu perebutan kekuasaan itu di mana-mana ya begitu. Nah, kalau dari segi spiritual ada nggak sih cara meruat nah, ini, cara meruat Republik ini biar nanti ke depannya kita sudah sepakat untuk Republik, demokrasi, dan sebagainya. Suksesi kepemimpinan 5 tahunan itu akan teratur. Sebagaimana negara-negara modern yang punya sistem yang baku, di mana setiap 5 tahunan sudah ada kesepakatan, harus ada kepemimpinan baru dan sebagainya. Nah, itu bisa nggak sih? Apakah 80 tahun ini akan bisa prospek ke depannya itu bisa 5 tahun, 2 kali selesai dan seterusnya? Atau akan menjadi kayak apa? Ya, dengan adanya Indonesia modern, katanya Om Dewa dengan adanya tanda-tanda alam sudah mulai bergemuruh. Nah, ini apakah ada pengaruhnya bahwa negara kita ke depannya juga akan bergemuruh? Ayo Om, 5 menit lah ini penutupnya. dikatakan sama founding father kita, yaitu Bung Karno, ya, yang dikenal konsepnya itu jadi revolusi ya. Revolusi itu kan ada dua, revolusi fisik dan revolusi mental. Revolusi mental itu apa? Revolusi mental itu, atau dalam agama itu revolusi akhlak ya. Revolusi mental itu adalah satu revolusi di mana menjadikan manusia Indonesia itu berhati putih, ya. Berhati putih, ya. Berkemauan sekeras baja, bersemangat bagaikan elang Raja Wali, dan berjiwa seperti api yang menyala-nyala. Jadi seorang yang tercerahkan. Mungkin kalau Pak Dul pernah ingat tuh tentang Rosenbaker tuh, pernah Oh, baca. Ali Siapa? Syariati. Dr. Ali Syariati. Itu seperti itulah kira-kira itu. Rosenbaker itu tercerahkan, menggerakkan dan melakukan perubahan. Tapi perubahannya itu selalu didasari oleh hati yang putih. Ya kan, jangan kita lakukan perubahan apa ini supaya Indonesia makmur, tapi makmurnya untuk dirinya dan keluarganya, ya kan. Kayak kecil suatu susah, itu berarti hatinya nggak putih. Jadi dari awal manusia Indonesia itu harus manusia yang berhati putih, ya. Kemauannya sekeras baja, artinya nggak gampang ditekuk gitu loh. Ada halangan terus, ya. Bersemangat seperti elang Raja Wali, siap untuk sendirian, asal dalam kebenaran. Kalau kita kan sukanya rame-rame walaupun salah. Takut kita sendirian. Nah, Aduh, ahli daripada wal kan kalau jamaah, wal jamaah ya bareng-bareng lah. nah, salah berjemaah kan lebih aman daripada keberangkatan Nah, itu. Nggak bisa kita seperti elang Raja Wali terbang tinggi ya sendirian di angkasa gitu. Kita lebih senang jadi bebek rame-rame ya wek 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 tapi nah, iya kan. Dan bersemangat bagaikan api yang menyala-nyala. Jadi jiwanya itu terus berkobar ya. Biar digetak kayak apapun tetap ini susah nih. Iya kan, sama seperti menjadikan kalau dalam agama tuh orang yang apa tuh menjadi kalau Dr. Ali Sati kan Rosenbaker ya kan. Kalau di agama kita Islam itu kan menjadi seorang yang insan kamil ya kan. Itu kan kami. iya kan. Nah makanya itu pertama ya kan. Jadi sehebat apapun juga semua itu juga nggak bisa lepas dari diri sendiri ya. Jadi diri pribadi ini sendiri nih yang harus diguncang, harus dibersihkan, harus dimurnikan ya kan. Itu. Nah, yang kedua, memang untuk mengubah bangsa ini
itu kan banyak cara, Om. Ya kan? Dari cara yang revolusioner, ya kan? Yang kalau baca itu reformis, ya kan? Jadi perubahan yang Hmm. pelan-pelan, ya kan? Reformasi lah, ya kan? Ya, tapi sekarang kita melihat pada kenyataan reformasi tahun 98. Dan Sekarang udah berapa tahun nih? Ya, 27. inti dari reformasi kan untuk menghapuskan KKN, ya kan? Sekarang 27 tahun KKN udah terhapus belum? Jawab dulu. Menjadi-jadi. Makanya sampai ono ungkapan piye le, kena zaman kumbien toh. Akhirnya jadi pahlawan nasional ya kan. Ya, Piye le aku jadi pahlawan saiki. aduh, walaupun saya yakin ya kalau beliau hidup kembali, merasa juga nggak perlu. Aku ora perlu ya kan. Sing wacanan Al-Fatihah ya kan. Itu. Jadi tapi ya mungkin untuk sejarah jadi perlu ya kan untuk putra-putrinya ya kan bahwa beliau ini orang yang seorang pahlawan lah. Ya nggak menjadi masalah. Bung Karno dulu juga bukannya tanpa kesalahan, tapi ya Pak Harto mikul dhuwur mendem jero, ya udah tetap pahlawan proklamator. Sekarang Pak Harto juga begitu ya kan, pahlawan pembangunan, Bapak pembangunan. Ya. Ada kesalahannya, ada jasanya ada. Jasanya lebih besar menyelamatkan Indonesia dari cengkeraman komunis ya kan. Dapat gelar pembangunan ya sudahlah, ya kan. Jadi kita juga ya bangsa Indonesia itu gimana sih? Emang totok romonya itu tinggi sekali, ya kan. Bahasa mikul dhuwur mendem jero itu kan di daerah lain, di bangsa lain nggak ada, ya kan. Kalau bangsa lain ya salah ya tetap biar presidennya jaksa apa di Korea ya tetap diborgol juga, ya kan. Nah kalau di sini ini unik gitu loh, ya kan. Nah jadi kembali lagi itu tadi ya, ada cara reformasi, ada cara revolusi, iya kan. Cara reformasi udah dicoba, ternyata gagal. Nah sekarang apakah kita akan mencoba cara revolusi? Orang bilang, Mas, kalau revolusi itu biaya manusianya mahal. Berapa nanti yang mati? Iya kan? Ya, yang mati juga banyak kan korban rakyat kecil. Yang di atas atas nanti berdamai enak-enak aja. Ya udahlah, kalau gitu kita jangan revolusi lah, ya kan? Terus gimana? Ya tetap reformasi, ya pelan-pelan. Tapi apakah itu bisa? Ya, saya juga kurang yakin. Hanya saya percaya kepada Gusti Allah ya, bahwa kalau memang para pejabat kita itu sudah keterlaluan, ya, tidak benerannya itu sudah keterlaluan, maka nanti akan bicara adalah Allah, tapi melalui alam, ya kan? Alam ini nanti akan bersaksi dalam bentuk apa? Ya mungkin pemurnian, ya kan? Mereka mungkin melakukan satu apa pembersihan-pembersihan ya, yang itu bisa dilihat dari kacamata spiritual, tapi dalam kacamata nyatanya itu ya dalam bentuk seperti misalnya terjadinya gunung berapi meletus, ya kan, gempa bumi, kemudian tsunami, ya kan, yang semua itu mungkin akan menjadi bukan peringatan lagi sebetulnya, peringatan udah berkali-kali ya, kan suatu yang akan membawa perubahan, ya. Tapi sejauh mana, ya kan, revolusi alam ini akan apa membuat perubahan di Nusantara ini. Apakah seperti dulu ketika terjadi tsunami di Aceh, ya kan? Ketika Aceh mengalami tsunami, akhirnya gerakan Aceh Merdeka mau kan berdamai dengan Republik kan? Akhirnya masuk kembali ke dalam pangkuan Republik. Apakah revolusi alam yang diprediksi oleh BMKG ini ya, oleh BMKG ini kan udah dibuatkan terjadi gempa bumi raksasa, bencana alam ini kan BMKG ini bukan hanya sekedar kelihatan spiritual loh, Pak Dokter. Ini juga ilmiah gitu loh. Jadi kita jangan menganggap ini hal yang enteng karena ini secara ilmiah sudah dinyatakan akan terjadi dan skalanya besar gitu loh. Kalau dia terjadi misalnya gempa di gunung-gunung api bawah laut ya, gunung-gunung yang Semeru ini sudah menjadi tandanya, mungkin nanti Semeru ini akan meletus dengan guncangan yang dahsyat ya, yang kemudian akarnya kemudian akan menyambar ke gunung-gunung lain ya, Gunung Merapi, Gunung
bahkan sampai ke Krakatau. Kemudian ke selatan itu ya, ke selatan itu nanti ada gunung-gunung bawah laut itu. Nah itu kalau gunung-gunung bawah laut itu juga menyemburkan api, itu akan membentuk satu gelombang samudera yang dahsyat gitu loh. Nah ini kita juga harus waspada, karena bagaimanapun rakyat kecil itu yang tinggal di daerah-daerah yang berbahaya itu ya. Ya rakyat jelata lah yang tinggal-tinggal di daerah berbahaya itu. Ya kan? Mulai sekarang ini pemerintah harus siap-siap, harus siaga. Jangan sampai nanti ya terjadi apa eh, bencana yang tidak terkendali ya, sampai terjadi kayak semacam tsunami Aceh lagi dengan korban ratusan ribu orang itu tidak tidak kita kendaki, ya kan. Nah nanti kalau terjadi revolusi alam seperti itu, apakah revolusi alam ini akan menjadi apa katakanlah kalau misalnya Gunung Semeru menjadi titik api, kemudian benang merahnya ini ke revolusi alam ini akan terjadi, akan bersambung ke revolusi sosial, itu masih jadi pertanyaan. Karena itu tergantung sejauh mana pemerintah kita bisa mengatasi dampak daripada revolusi alam ini. Ya kan? Saya eh, berpandangan bahwa pemerintah harus betul-betul mempersiapkan mitigasi bencana ini ya. Lewat Badan Penanggulangan Bencana maupun lewat elemen-elemen apa relawan ya. Seperti kalau Delima itu siapa? Mas Redi ya kan? Ready, Hah? Ready Suswantoro. Nah, Redi Sudantoro itu harus diperbanyak itu relawan-relawan itu tuh. Karena ini udah bulan-bulan ke depan ini ya, ini menurut BMKG ini akan besar nih apa angin sama air ini dua elemen ini nih, angin sama air ini. Ya, api tiga elemen tambah lagi, elemen air, air, api, angin sama tanah, bumi yang bergerak. Ya kan? Yang kita khawatirkan kan ini pergerakannya serentak, Om Dul. Ya kan? Pergerakan serentak artinya apa? Artinya goncangan gunung berapi ini yang kemudian menimbulkan gempa dan tsunami kemudian disusul menyusul gitu loh. Hmm. Ini belum selesai, ada lagi ya kan Gunung Slamet atau Gunung Merapi, nanti disambung lagi dengan Gunung Krakatau. Nah ini sampai ke Sumatera sana Gunung Tinabung. Nah ini kalau susul menyusul ini akan membutuhkan energi yang sangat besar, ya kan. Sementara kan ekonomi ini baru aja mau pulih nih di bawah Menteri Keuangan nih, yang baru berbahaya, baru mau semangat lagi. Jangan sampai rakyat drop lagi gitu loh. Jadi mulai sekarang saya kira harus betul-betul dimobilisasi nih, ya kesiapan seluruh elemen bangsa nih menghadapi alam ini, ya kan. Ya mungkin alam juga sudah jengkel juga perilaku para pejabat ya. Udah banyak yang ditangkepin di OTT. Tiap gubernur kayak Gubernur Riau untuk kemarin kena OTT lagi. Padahal gubernur sebelumnya kena OTT juga. Ya Sebelumnya sama. kena sama Kendal kan. Kendal sebelumnya kena, ini kena. Katanya, aduh, kapan mau 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 insaf ini, iya kan, Karma bang. sejarah. Nah itu dia. Nah Karma sejarah. ini loh, Om. Jadi ya memang luar biasa memang. Ujian Nusantara ini luar biasa sekali. Maka kita berharap juga Pak Prabowo ya di usianya yang sudah ke 74 ini tetap stamina fisiknya mendukung ya, sehat walafiat ya kan. Karena betul-betul berat ini ya ujian beliau ini sebagai pemimpin presiden kepala negara ini. Ya kita berharap beliau panjang umur, sehat walafiat untuk tetap memimpin bangsa ini sampai selesai ya. Amin. Ya. Demikian mungkin Om. Oke, terima kasih Om Dewa sudah memberikan paparan yang cukup komprehensif dari awal hingga akhir, dahulu, kini, dan esok, bahkan sudah dirangkum semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman yang masih bergabung. Ini ada Om Flu, Mbak Evi barusan gabung, mungkin barusan masuk rumah dari tugas, mungkin di luar sana. Ucapkan terima kasih sampai di detik terakhir ini. Dan saya kira saya tidak akan menyimpulkan ya karena tidak berani, ya, nggak punya kapasitas untuk menyimpulkan hal-hal yang sifatnya spiritual. Nah, ini hanya otoritasnya Om Dewa aja. Ya, moga-moga. Moga-moga tadi Pak Presiden kita sehat selalu ya karena memang banyak hal Terima yang
kelihatan berbeda dengan yang kemarin dan juga semakin banyak aktif berperan di internasional. Saya senang sekali itu bahwa Indonesia semakin dihitung oleh apa ini mancanegara dengan berbagai diplomasinya dan juga dengan karya nyatanya. Ya, saya kira kita kembalikan lagi lah. Dulu 10 tahun setelah merdeka aja bisa ngumpulin Asia Afrika kok gitu. Itu 65 apa 55 ya Om ya di Iya, Bandung iya. si Asia Afrika itu baru 10 tahun merdeka loh. Itu luar biasa. Nah, ini mungkin reinventing ya, penemuan kembali semangat untuk bisa Indonesia dipertimbangkan di kancah internasional dan juga SDM-nya juga semakin bergizi, semakin kuat ya, kompetisi apa daya saing bangsanya juga semakin tinggi. Saya kira demikian kita akhiri sampai ketemu lagi di Delima Omong Bebas Jilid 43 bulan depan. Mohon maaf kalau ada yang kesalahan maupun juga terlalu tinggi meresponnya dari Om Dewa. Mohon maaf, Silakan. kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.